Halo pemirsa Tunas Muda Cendekia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran berasal dari kata besar. Kata besar menunjukkan keterangan ukuran benda. Jika kata dasar besar ini mendapat akhiran an, ini menunjukkan proses menjadi atau hasil. Sehingga kita dapat mendefinisikan besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dihitung hasil pengukuran. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dihitung. Selanjutnya, besaran itu kita tahu bahwa ada dua besaran. Ada dua besaran. Pertama, besaran pokok. Terus yang kedua besaran turunan. Besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan. Di sini besaran yang sudah ditetapkan. Kalau besaran turunan adalah merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Saya ulangi, dimana kita tahu ada dua besaran. Pertama besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan, dan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Selanjutnya, besaran pokok ini, besaran yang sudah ditetapkan itu ada 7 besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Pertama, panjang. Kedua, massa. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Dimana panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya skon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela, singkat dengan CD. Selanjutnya kita kembali ke besaran turunan.
Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, di mana pada dasarnya ini merupakan gabungan dua atau lebih dari besaran pokok yang membentuk besaran baru. Di sini saya kasih contoh. Contoh besaran turunan yang terbentuk dari satu besaran pokok yang sama, misalkan luas. Luas itu adalah perkalian antara panjang dan lebar. Panjang meter dan lebar meter. Ini terbentuk dari satu besaran pokok yang sama. Meter kali meter adalah meter kuadrat atau meter persegi. Yang kedua, saya berikan contoh besaran turunan yang terbentuk dari dua besaran pokok yang berbeda. Contohnya adalah kecepatan. Kecepatan itu jarak berwaktu. Jarak itu adalah meter dan waktu adalah sekon. Terbentuk dari dua besaran pokok yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas tentang satuan. Satuan ini berasal dari kata satu. Itu adalah kata keterangan angka satu. Jika mendapatkan akhiran an, maka ini akan mengandung arti proses menjadi satu atau menjadi hasil menjadi satu. Itu proses menjadi atau hasil menjadi satu, di mana dalam penyatuan itu harus ada kesetaraan, atau keseragaman atau acuan. Jadi sehingga kita dapat mendefinisikan satuan merupakan standar acuan sebuah besaran, di mana di sini adalah besaran pokok. Kembali saya ulangi, pengertian atau definisi dari satuan kita sudah membahas dari awal, dari uraian di atas, bahwa satuan bisa didefinisikan merupakan standar acuan sebuah besaran pokok, di mana dalam teorinya kita tahu standar acuan meter misalkan ini berdasarkan panjang batang platina iridium, atau kemudian direvisi lagi menjadi panjang gelombang merah jingga. Untuk lebih tahu mengenai standar-standarnya ini, misalkan standar panjang, masa, waktu, dan sebagainya, itu bisa ditelah di literatur. Dalam kesempatan ini saya memberikan paparan dalam batasan untuk mengingat kembali. Demikian paparan saya tentang besaran dan satuan, mudah-mudahan dapat membantu mengingatkan. Terima kasih atas perhatiannya.